share yang pertama adalah gini. Kalian kan sangat dengerin banget tuh tiktokers dan Iya. influencer di IG, bener nggak? YouTuber atau apapun itulah. Iya kan? Ha-ha. Nih, aku kasih tahu ya. Kalau influencer ngasih nasihat ke teman-teman tentang bagaimana harus menghadapi interview. Nih, ini influencer-influencer yang ada di TikTok, Instagram, Thread, Twitter, Cutting ya, itu bilangnya gini. Yang pertama, jadilah diri sendiri, benar nggak? Jadilah diri sendiri. Itu apa artinya jadi diri sendiri? Boleh tahu nggak? Kalau suruh jadi diri sendiri itu artinya apa? Apa adanya, betul, apa adanya. Kemudian yang kedua, kalau lagi interview jangan pakai background. Setting backgroundnya itu nggak usah disetting, apa adanya aja. Itu katanya begitu. Waktu buka kamera kan, kameranya harus on kan, waktu interview. Terus ada panduan tanya jawab. Jadi kalau ditanyanya A, ini udah ada template-nya, jawabnya ini. Kalau tanya ini, jawabnya ini. Nah itu influencer bilangnya gitu tuh. Terus disuruh well prepared, make up, hairdo atau apalah segala macam ya. Terus disuruh ada teknik negosiasi, minta gaji berapa. Kemudian mereka mau ditempatkan di mana aja. Terus skema jadwal kerjanya seperti apa, itu harus ada negosiasi. Nah, itu udah apa kata influencer. Sekarang kita lihat ya, yang kejadian ya. Kalau mengikuti apa kata influencer. Apa yang terjadi? Background screen-nya kamar berantakan, jemuran kelihatan, terus meja belajar kacau di mana-mana. Karena katanya kan nggak boleh pakai ini setting background, ya kan? Dan ini terjadi dilihat oleh teman-teman kita yang kebetulan HCBP ikut menginterview ya. Jadi at least ya bener sih, nggak apa adanya bener, tapi nggak gitu-gitu amat gitu loh. Paling nggak jemuran diangkat dulu kek, ya nggak sih? Paling nggak apalah gitu di kamar. Itu untuk kalau jemurannya baju yang proper ya. Kalau jemurannya yang tidak proper bagaimana itu udah mengurangi nilai loh itu. Terus karena apa adanya duduknya tuh santai banget gitu loh. Kan disuruh apa adanya, anak Gen Z kan ya gitulah gitu ya kan. Terus kalau nggak bisa jawab itu anunya gitu. Jadi ekspresif banget ketika di interview itu ekspresif banget. Kelihatan bete-nya pun kalau ditanya kelihatan. Kemudian grogi ya, kalau grogi biasa lah ya. Jadi intinya atas nasihat tadi yang terlihat di mata kita seorang praktisi itu malah kelihatannya Gen Z itu gak profesional. Yang terlihat gestur kalian tidak profesional. Nah, jadi ini yang terjadi. Bahasanya itu bahasa gaul. Jadi kalau di interview sama Mbak Dwi contohnya misalnya gitu ya, itu bahasanya kayak ngomong sama temennya gitu. Kayak tadi itu loh, halo Tan, apa kabar Tan? Sehat Tan? Bahasanya itu agak ditoto gitu loh, ini tuh interview loh Rek. Bukan ngomong karo koncone loh Rek, iya kan? Nah terus yang kedua, ditanya kamu tahu apa tentang Pertamina Shipping misalnya. Nggak tahu, taunya misalnya cuma Pertamina yang SPBU kek atau misalnya Pertamina yang mana gitu. Jadi nggak tahu mana perusahaan yang dia tuju itu scope of business-nya kayak apa. Jadi nggak ngelakuin PR-nya, nggak ngelakuin riset dulu. Ketiga, saking apa adanya koneksinya itu berbet ya karena gak duit mungkin ya. Ya paling enggak kalau lagi interview minjem duit sama ininya beli kuota atau misalnya apalah gitu ya. Pinjem apa namanya? Ruangan gitu. Di mana gitu ya. Saking apa adanya mungkin interviewnya di warkop kali ya. Ya terus. Nah terus yang keempat nih. Udahlah dia apply. Ketika kita mengirimkan email, gak direspon-respon. Misalnya emailnya adalah tolong konfirmasi untuk bisa datang MCU misalnya. Karena udah lolos nih. Emailnya itu gak dibaca-baca. Ujung-ujungnya ketika sudah hari H dia kirim email atau telepon ke sana sini. Maaf saya tuh gak baca email jadi saya gak tahu kalau hari ini MCU. Dah, kelar. Kalau perusahaannya perusahaan kecil mungkin nggak apa-apa, masih ada negosiasi. Kalau perusahaan besar mohon maaf, yang ngantri 1000 orang di belakang.
Jadi kelar ya kelar gitu ya. Oke, jadi kalau udah kirim aplikasi tanggung jawab, follow up terus di dalam email yang dipakai gitu ya. Tapi kalau ngelihat kayak begini Mbak, ini kan kenyataannya ya. Terus kalau misalnya at least ini karena ada Pertamina, mumpung enaknya kayak gini teman-teman, ada orang dalam ya kan ya. Apa yang harus dipersiapkan biar goals dari teman-teman ini? Ada orang dalam ya? Iya, kadang-kadang anak-anak zaman sekarang tuh enak banget, bisa lah ya gitu, masuk ke sini gitu, ya pinter ya udahlah gitu. Yang penting kan orang dalam ya kan zaman sekarang nih, ya. aku mau ngajak pertanyaannya itu ke teman saya nih, karena dia Boleh. yang ngurusin rekrutmen nih, coba. Iya, gimana Pak? Apakah orang dalam menentukan sebuah prestasi? Enggak dong, Oh, iya. harus profesional. Kalau saya biasanya yang ditanya ini selalu saya tanya nih ke teman-teman yang di interview ya. Apa yang kamu ketahui, saya di PHE, apa yang kamu ketahui tentang PHE? Pertanyaannya simple. Dan biasanya teman-teman itu seperti kata Bu Mira tadi, nggak bisa jawab. Jadi ngalur ngidul segala macam, ujungnya nggak bisa jawab. Nah itu langsung saya coret. Nah kurang lebih seperti itu. Oke. Itu Bu Mira, makasih. Nah persiapannya nih Mbak Mira, biar goals apa yang perlu dipersiapkan dari teman-teman ini nih? tadi ya, ini baru yang aku mau sampaikan apa yang terjadi ketika kalian sangat telak-telak mengikuti apa kata influencer. Balik lagi yang tadi pesanku, nggak apa-apa kita ngikutin influencer atau siapapun, tapi reality testing harus tetap berjalan. Realistis lah gitu loh ya, dinasehatin apapun di TikTok, di Twitter, reality testing harus tetap jalan gitu loh. Oke, nah sekarang ini yang kita harapkan nih, sesuai dengan pertanyaan Kak Coki ya. Yang pertama, harus tahu PHE itu singkatan apa, tahu nggak? Nggak akan pernah bisa menjawab pertanyaannya Pak Abi kalau singkatan PHE aja tidak tahu gitu loh. Jadi PHE itu Pertamina Hulu Energi. Nah ini calon nih satu nih, belakangmu ini Mas, persis. Ya, tapi secara umum ini hampir 50-60% anak-anak baru itu failnya di sini. Kita lanjutin, wah ini. Apa yang kamu ketahui tentang PHE? Tadi benar kan pertanyaan lagi sekarang terangin. Setahu saya Pertamina Hulu Energi merupakan salah satu anak perusahaan dari perusahaan besar Pertamina. Anak perusahaannya Pertamina? Iya. Yang bergerak di bidang minyak dan gas. Oke, gimana Pak kalau jawabannya begitu Pak? Dia, Mas jangan tegang-tegang Mas, sampean Mas. Ini belum interview kerja bro, santai. Masa tegang-tegang toh. Diterima jangan nih. Nah itu dia. Baru 20% Mas. 20%. Jadi kalau ditanya apa itu PHE, PHE merupakan salah satu subholding yang ada di Pertamina Group. Terus bisa terangin, subholding Pertamina Group ada 6. Dari subholding upstream, refinery dan sebagainya. Terus upstream ini memiliki beberapa regional, yang 1 sampai dengan 5, itu bisa terangin. Nah, ya jadi intinya ya, gitu, kalau mau daftar ke BUMN, dipegang aja Kang Abi. Kalau mau daftar ke BUMN tuh besar, apalagi Pertamina tuh bisnisnya besar banget Mas. Ya dari mulai upstream itu yang ngambil minyak sampai yang menjual produknya sampai transportasinya. Jadi itu semua harus intinya dipelajari. Termasuk kalau mau ngelamar jadi penyiar di Gen FM, harus tahu Gen FM itu segmennya siapa ya kan? Betul. Kemudian sampai di itunya berapa kalau nyari di dunia secara... maksudnya bagaimana Bu? Dari awal saya lahir udah di dunia nih Bu, saya Bu. Maksudnya frekuensinya berapa kan kalau ngelamar ke Gen FM harus tahu. Harus tahu, ya itu kan? dia. Terus prime acaranya dia itu apa aja, itu semua harus tahu. Jadi intinya harus paham bisnis yang dilamar. Tahu product knowledge. Tahu product knowledge. Nah, Yes, exactly. Betul. 2, kemampuan komunikasi yang baik. Kalau biasanya ngomongnya pakai bahasa-bahasa gaul, kalau lagi interview itu bahasanya bahasa profesional bisnis gitu loh. Kalau nggak tahu leso. Leso itu apa ya? Leo, kursus. Ya. Timbang duit kayak ngombe kopi terus kursus ngomong. Ya, kursus komunikasi. Terus yang ketiga, ini yang matters banget nih. Mau IPK-nya tinggi, kalau pada akhirnya tidak punya attitude yang baik ketika di interview, udah pasti dicoret sama Pak Abi. Udah pasti itu dicoret. Karena kelihatan dari cara orang berbicara bagaimana dia respect lawan bicaranya. Itu kan kelihatan. Ya? Yes, betul, representatif. Kemudian
yang berikutnya adalah kelihatan pengen banget masuk ke perusahaan itu gitu. Jadi itu biasanya ini jadi pertanyaan aku nih kalau misalnya aku udah kesempatan untuk interview ya. Biasanya aku selalu tanya seberapa kuat kamu pengen bergabung sama kita. Terus jawabannya dia gini, ya kalau masuk alhamdulillah sih Bu. Kalau masuk alhamdulillah sih, kalau nggak masuk ya udah nggak apa-apa. Menurut Ngana bagaimana kalau jawabannya begitu? Diterima apa enggak? Iya jelas Enggak enggak. lah. Iya. Benar nggak? Tapi kalau misalnya kepengennya di follow back sama Pak Erick Thohir gimana? Iya kan? Jadi harus latihan untuk menjawab pertanyaan supaya terlihat sungguh-sungguh. Iya. Pengen masuk ke situ gitu loh. Sama kayak kalau mau ngelamar cewek, harus kelihatan banget kita tuh sebagai pria tertarik banget sama anak ibu gitu loh. Iya. Curiosity-nya ya Bener tinggi lagi ya. Mas, Mas Iya. Guyu sampean bener tanya Pak Dodot itu. Begitu caranya kalau ngelamar cewek, ya kan? Tertarik, Iya betul. curious gitu kan. Terus yang jelas yang terakhir ya, punya kompetensi untuk posisi yang dilamar. Nah ini yang kita kasih kisi-kisinya ya. Nih, ini yang kalian pengen kan kisi-kisinya nih, tak keluarin semua. Oke, 1, IPK 3, nggak perlu 4 ya. Nggak perlu 4 dan nggak perlu pengen bunuh diri kalau nggak dapat 4. Oke, by the way IPK saya 4. Wow, luar biasa Ibu. Itu IPK waktu S3. Jadi IPK itu cukup 3. Buat masuk ke Pertamina cukup 3. Dan hampir semua industri sekarang itu sudah tidak ada lagi yang kalau nggak salah, kalau dulu masih ada 2,5 gitu-gitu 275. Hampir sekarang rata-rata menaikkan standarnya. 3. Dan mungkin ini bisa jadi salah satu stresor ya. Kalian untuk akhirnya menjadi lulusan dengan IPK 3 itu susah nggak di ITS untuk dapat 3 IPK? Gampang. Hah? Enggak. Wah pede banget ya. Sampai Keren. IPK piro Mas Saiki Mas? 319. Iku mepet loh Mas. Itu mepet. Enggak apa-apa. Sekarang itu Mas, kebanyakan universitas itu kalau dulu dapat nilai 275 itu setengah mati gitu ya. Dapat 3 itu setengah mati. Sekarang kayaknya mungkin sudah lebih Oke ya. humanis ya, Iya, lebih humanis. humanis Betul, gitu betul, ya. betul. Jadi buat teman-teman yang masih belum mencapai 3 tapi semesternya masih awal-awal masih bisa dikejar ya. Masih bisa dikejar tapi cukup syaratnya tuh 3. Nggak usah lebay, nggak usah berlebihan, nggak usah sampai stres ya. Oke, terus CV-nya komprehensif, anak sekarang CV-nya udah bagus-bagus, jadi no issue, nggak ada issue untuk CV. Terus terbuka dengan bidang baru, ini biasanya kalau lulusan misalnya teknik kelautan, terus opening yang ada bukan di teknik kelautan, opening yang ada misalnya di SCM misalnya. Wah saya nggak bisa, saya belajar ini untuk menjadi ahli teknik kelautan, jadi saya harus kerja di bidang yang sesuai dengan itu. Itu berarti tidak terbuka. Jadi kalau misalnya tidak terbuka dengan itu, lebih baik ngelamarnya benar-benar hanya ke tempat itu dan chance-nya menjadi lebih kecil. Oke, idealis lah. Idealis Nah, ya kan. itu dia. Sekarang mending idealis atau mending dapat duit? Duit. Langsung duit Bu. Saya orangnya idealis. Saya bukan idealis, realistis. Iya benar. Iya, itu dia. Zaman sekarang tuh harus realistis, Benar, itu dia. benar. Mana yang dapat duit banyak ya di situ saya berlabuh. Betul. Jadi kalau ada orang tanya, mendingan kerja sesuai passion. Nah itu anak Gen Z gitu tuh. Iya, 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 Iya betul, kan, betul, betul, kerja sesuai passion atau kerja yang ada duitnya. Iya. Yang ada duitnya lah walaupun gak sesuai passion. Kan Bisa kata diusahakan ya Bu zaman sekarang ya. Iya. Passion bisa diusahakan, menentukan gaji aja. Iya. Gaji oke, passion mengikuti. Gitu. Betul ya. Iya. Jadi kalau awal-awal tuh gak usah terlalu banyak idealis ya teman-teman ya. Iya, Karena iya. pada akhirnya ketika awal-awal dan kemudian kalian menikah, istrimu butuh duit. Oke, kemudian nih yang Nih. terakhir ya. Kalau sudah diterima nih, asumsikan kalian sudah diterima nih ya. Aku mau kasih tahu, algoritma dunia kerja itu adalah bahwa cerdas itu tidak akan cukup mempertahankan prestasi kalian di dunia kerja. Cerdas itu cuman membuka peluang Anda masuk ke Pertamina, dapat kerja, tapi yang akhirnya mempertahankan prestasi itu adalah adab, attitude. Nanti aku tunjukin ya, attitude.
Kemudian kerja itu pakai strategi teman-teman. Jadi harus distrategikan dari sekarang kalau masuk misalnya ke Pertamina atau kemanapun. Saya 10 tahun lagi itu mau kemana? 10 tahun lagi saya mau produktifnya di bidang apa gitu ya. Terus ini yang disebut sama Pak Hatta tadi. Bahwa yang bahagia itu adalah yang akan inovatif atau produktif. Terakhir itu adalah mau belajar. Kalian ngejar IPK 3,5, kalian ngejar IPK 4, pada akhirnya ketika masuk dunia kerja itu semua nggak kita lihat. Kenapa? Karena yang kita lihat adalah penilaiannya adalah apakah kalian punya behavior ini. Ya, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaborasi. Itu adalah ininya akhlaknya Pak Erick Thohir ya untuk semua BUMN. Tapi ini menunjukkan bahwa apapun yang kalian kerjakan, kalau 6 behavior ini tidak kalian tunjukkan, kelar selesai. Jadi jangan harap prestasi kerjanya akan bagus ya. Oke, kesimpulannya ini menjelang terakhir sebelum kita tanya jawab. Oke aja punya ambisi ya. Oke banget punya istri ambisi, istri apa tadi? Istri cantik, mandiri, punya duit, nggak apa-apa. Tapi tetap perlu check in dengan reality untuk menghindari stres. Tidak baik kalau stres terlalu sering. Terus fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Kalau nggak bisa dikendalikan, nggak usah fokus ke situ. Kita hanya selalu bisa melakukan apapun yang within our control. Yang di luar kontrol kita hempaskan, lupakan ya. Attitude itu matters ya teman-teman, baik sejak kuliah, apalagi ketika kerja. Kuliah itu tempat untuk latihan, melatih attitude. Jadi kalau sama dosen aja, dosen ampun-ampun sama mahasiswanya karena slay tadi dan kemudian karena nggak bisa diatur banget gitu ya. Nah apalagi kalian akan di dunia kerja, lebih susah lagi. Jadi ini mantra sukses terakhir sebelum aku tutup. Cerdas itu hanya membuka kunci peluang ya, itu hanya membuka peluang. Tapi adab itu yang akan mempertahankan rezeki itu sampai akhir. Kalau CV-nya kalian cuman kuliah, udah pasti aku gak tertarik pengen interview kalian. Itu kalau aku. Aku tidak tertarik sama anak yang waktu kuliah cuman kuliah. Gak pernah ikut organisasi, gak pernah ikut kegiatan apapun sebagai pengurus atau apapun di kampus, gak pernah ikut kompetisi, gak pernah ikut kegiatan antar universitas kan kadang-kadang suka ada ya Pak ya. Gak pokoknya sinau tok. Mari kuliah mulai sinau, budal maneh kuliah mulai sinau, ngono tok. Pacar nggak punya. Kalian melas banget jadi mahasiswa begitu. Udah pasti aku coret kalau aku ya. Udah pasti aku nggak tertarik sama. Karena satu, hidup kalian terlalu boring buat saya. Karena berarti hidup kalian sangat membosankan. Dua, kalian tidak berani mencoba tantangan di luar tugas utama. Itu penting. Ini pertanyaan sangat gengsi banget. Dalam dunia kampus saja bisa overwhelm. Apalagi dalam dunia kerja. Nah, kamu kepenginnya kan kayak kerjaan ya udah segitu aja cukup gitu ya. Biar nggak overwhelm gitu ya. Tapi gaji masih terus lancar ya. Iya, bagus bro. Tapi tanya dulu saya, mesti tanya dulu sama Pak dosen. Emang sebegitu banyak tugasnya banget Kak Pak di ITS nih Pak? Iya. Lah. Jadi sampean overwhelm oleh tugas kok sopo. Ini gimana how to handle overwhelm. Betul. Itu dia. Tapi ini poinnya benar banget. Bagus bahwa nih. Tugas itu banyak banget, time management jadi isu ya kan. Nah jadi gini, kalau saya selalu settingnya karena saya jadi mahasiswa, aku baru lulus setahun yang lalu ya. Jadi kerja, kuliah, kemudian praktek, ngurus anak, ngurus suami ya kan. Nah kalau menurut aku setting priority. Jadi ketika misalnya kayak kemarin aku masih sekolah dengan segala macam itu, rumah berantakan aku merem aja. Jadi ibaratnya ada hal-hal yang Mas Ilham harus give up. Contohnya pacar ngajak nonton nih, padahal sampai lagi ada tugas. Tinggal pilihannya diambekin pacar atau diambekin dosen. Nggak bisa semuanya Mas kita dapat, nggak bisa kampus tugas kelar perfect, pacar bahagia, ya kan? Terus rumah baik-baik aja, itu nggak bisa. Jadi harus ada yang dikorbanin. Terserah silakan pilih yang mana yang dikorbanin. Memang harus ada yang dikorbanin, nggak bisa enggak. Tapi kalau dalam dunia kampus sendiri, misalnya tugas-tugas kali ya. Tugas yang segitu banyaknya atau mungkin tugas-tugas atau next untuk tugas-tugas kantor gitu. Ya, How to handle?
Kalau tugas kantor kan selalu ada timeline-nya itu kan memang berbeda-beda ya. Iya. Jadi itu kan bisa diatur. Tapi tugas sekolah itu biasanya barengan ya. Tapi bisa diatur juga kan, timeline-nya beda-beda juga kan Ya. biasanya. Nah, Setting itu salah- priority. Ya, setting priority, timeline tadi diatur. Jadi kalau misalnya kita sudah terbiasa punya time planner, itu harusnya lebih bisa. Terus yang ketiga yang tadi aku bilang, ada hal-hal yang memang harus kita turunin standar kita, dikorbankan tadi istilahnya. Ada yang harus kita turunin. Aku kasih contoh soal gini, beberapa klienku akhirnya stres, tadi terkait pertanyaan Mas Ilham, karena dia pengen perfect dapat nilai bagus di setiap tugasnya dia. Itu yang bikin dia stres. Padahal itu mungkin sesuatu yang kita bisa give up gitu loh. Artinya just do your best. Kalau memang udah selesai, ya udah pindah ke tugas lain. Gak usah diwoco-woco terus. Semakin sering dibaca, semakin kita akan merasa apa yang kita tulis itu gak perfect. Terus akhirnya dikoreksi lagi, direvisi lagi. Gak mari-mari Mas. Kalau aku begitu selesai tak pindah aku tugas yang lain. Ya tapi alhamdulillah dapatnya bagus aja sih. Amin. Alhamdulillah. Tapi maksudku kita jangan berharap begitu gitu loh. Itu sesuai ini aja ya, kalau dapat bagus alhamdulillah. Kalau enggak, ya udah lah, wes gitu gitu. loh, turunin standarnya. Jangan Gitu ya. si paling perfeksionis. Betul. Overthinking itu Iya. terjadi karena dia terlalu perfeksionis. Perfeksionis, oke. Orang yang overthinking itu aku yakin pasti perfeksionis. Siap. Tepuk tangan dong. Iya. Makanya Ini udah real. Makanya tadi aku tanya, kalau mahasiswanya overwhelm, emang itu tugas dari dosen tuh segimana? Betul. Ininya sih, padahal ternyata kata ibu ngasihnya itu 5 ditawar 2. Betul, 2 aja udah overwhelm. Makanya Mbak Mira aku suka ya momen acara ini ya. Langsung di take over gitu kan sama dosennya. Tapi enggak, iya. tapi itu bener banget. Iya. Jadi kalau di kampus aja survival mood-nya itu tidak kuat, itu di dunia kerja 3 kali lipat lebih Yes, exactly. lebih hot daripada di Lebih kampus. hot. Itu dia. Jadi kalian bayangkan yang tadi aku bilang, kalian cerdas itu sebetulnya hanya membuka peluang aja. Karena kecerdasan itu basically kan tadi hanya, dia lebih cepat berpikir daripada orang lain gitu ya. Tapi ketahanan mental tadi yang aku bilang adab, terus tadi behavior, itu tuh basicnya adalah ketahanan tadi, ketahanan mental. Jadi kalau kalian di kampus saja, ini aku ada contoh soal ya. Gimana Mbak Mira? Anak depresi, ya Bu, depresi, tidak mau keluar kamar sampai berbulan-bulan. Ibunya kemudian konseling sama aku karena anaknya nggak bisa keluar, apa yang harus dilakukan. Terus aku tanya, triggernya pasti ada. Triggernya tau nggak? Karena dia juara terus nih ya Bu, terus tiba-tiba di kampus dia nilainya bagus terus. Terakhir dia harus bikin tugas akhir, judulnya harus seperti judulnya yang dari dosen. Dia nggak suka judul itu, dosennya nggak mau. Akhirnya dia cemas berlebihan, depresi, kemudian akhirnya dia memutuskan untuk tidak lanjut sekolah. Padahal cuma tinggal skripsi, gimana bapak ibunya nggak nangis, dan itu pekerja Pertamina orang tuanya. Coba kalian bayangkan ya, maksudnya aku pengen teman-teman itu membayangkan. Kalaupun misalnya kalian mengikuti dengan ketabahan hati gitu ya, kan dosen itu ngasih judul itu tidak mungkin dilepas saja kan Bu, benar nggak Bu? Pasti kan akan dibimbing, memang susah, nggak ada yang bilang itu mudah, apalagi kita nggak tertarik. Jadi Mas Coki itu sebenarnya udah pengen tertarik bidang apa gitu loh, tapi sama dosennya dipaksa skripsinya tuh ini gitu. Sebetulnya kalau dia mau bersabar saja untuk tetap mengikuti dengan bimbingan dan menyampaikan bahwa saya tidak terlalu tertarik atau tidak punya kemampuan dalam hal ini, tapi saya ingin mencoba, misalnya mencoba, itu malah dia sekarang udah lulus, udah kerja kali. Sekarang dia udah DO. Dan bapaknya itu menyesal sekali, kenapa? Karena nilai selalu juara 1 Mas. Selalu juara 1 sampai dia akhirnya masuk ke universitas itu di UNER, itu pakai istilahnya kita dulu PMDK. Sekarang apa namanya? SBN apa? Undangan. Nah, saking dia pinternya, itu dia pakai undangan. Oke. Nggak pakai tes Kak Coki. Jadi nggak pakai tes, dia langsung masuk UNER, tapi fail ketika dia harus TA. Si paling idealis kali ya. Si paling idealis itu, Iya. dan bukan cuman fail, udah lupakan itu urusan sekolah, udah nggak bisa, nggak bisa. Dan dia minta ganti fakultas.
Coba kan ulang lagi dari awal ya kan. Nah ini loh aku cuma mau bilang dan itu tidak satu kasus loh. Iya. By the way aku lagi handle 3 kasus mirip begitu dan ujung-ujungnya fell down-nya adalah kuliah. Oke. Kuliah ini momok banget buat anak-anak Iya. Gen Z. Jangan ya Dek ya, kuliah Kalau susah. bahasaku ke anakku ya, Iya, bahasaku iya, ke iya. anakku adalah apalagi kalau kedokteran itu kan nggak bisa ganti jurusan ya, by Iya. the way ya. Itu duit nggak pakai daun. Itu duit sebanyak itu tuh pakai duit beneran. Pakai keringet. Jadi nggak bisa tiba-tiba dia di tengah jalan atau di akhir terus dia bilang, "Bu, aku mau ganti jurusan." Duit mbahmu ah. Kalau aku akan bilangnya gitu. Makanya nasihatku ke anakku adalah gini, telen ya Mas, telen. Apapun itu telen ya Mas. Itu yang aku pengen sampaikan ke teman-teman, apapun kesulitan di depan, ditelen aja. Ya. Karena bagian dari kalian menelan kepahitan itu, menelan kesulitan itu, di situ adalah proses belajarnya. Betul. Untuk nanti kalau masuk ke perusahaan besar, kalau maunya masuk perusahaan yang kecil-kecil ya udah nggak apa-apa, nggak usah ikutin saran aku. Karena perusahaan kecil tuh challenge-nya juga kecil. Ya, setuju. Tapi kalau kalian pengen jadi seperti kita-kita di perusahaan BUMN yang besar, challenge-nya besar, kalau strawberry ya mohon maaf akan gugur dengan sendirinya. Oke, Along the way akan gugur dengan sendirinya. siap. Ada lagi yang mau curhat? Nah, Oke, mana lagi? Mudah-mudahan membantu ya Ibu ya. iya. Jadi nasihatnya telen ya nak ya, telen Iya. ya. Ada berapa banyak rupiah yang sudah dikorbankan oleh orang tua kalian? Betul. Apalagi kalau orang tuanya kerja keras banget buat itu karena keterbatasan finansial ya. Aku ngasih tips ya, kebanyakan yang akhirnya masuk the best 10 atau the best 5 itu adalah orang yang pandai berkomunikasi. Jadi dan itu adalah problem utama mahasiswa teknik. Jadi mahasiswa teknik itu karena sangat teknikal, ilmu sosialnya dalam hal berkomunikasi itu dijadikan nomor 10, nomor 11, nomor 20. Belakangan. Dan menganggap bahwa itu bisa di-build nanti ketika diundang interview. Itu tidak akan pernah terjadi kawan. Itu harus dilatih sepanjang kalian kuliah. Makanya tadi aku bilang kenapa penting untuk bisa berkomunikasi dengan proper kepada dosen. Kepada teman, kepada siapapun. Karena itu akan menjadi pembeda. Mendiferensiat seorang Mufid sama Naura adalah the way you communicate with others. Betul. Itulah dia pentingnya ilmu public speaking. Nah. Ngajar ya Mas? Itu Ngajar, dia. Mas? Apapun profesi Anda. Mau jadi dokter kek, profesor kek, ya kan? Iya. Gak bisa ngobrol dengan baik. Itulah dia pentingnya ilmu public speaking. Iya. Sudah tahu kan mau Gitu belajar ya? di mana? Gen FM ya. Ya. Mungkin itu yang jadi PR tambahan tadi Betul. selain aku bilang harus tahan mental, berlatih komunikasi dengan baik dan benar, terutama ketika masih kuliah. Bisa lewat organisasi, makanya tadi aku bilang kalau udah nggak pernah organisasi udah pasti tak coret. Betul. Karena aku bisa pastikan dia tidak mungkin bagus komunikasinya. Terus kedua berinteraksi sama dosen, Ya. itu latihan yang paling tepat karena dosen itu somehow mungkin menurut teman-teman ada nyebelinnya, ada demandingnya. Tapi kalau bisa menaklukkan hati dan mindsetnya dosen, berarti komunikasimu sudah sangat baik. Nah, Itu aja, itu dia. ya kan? Penting Ya. sekali ya, makanya bergaul teman-teman ya. Jangan cuman ketemunya mesin aja, Iya, teknik itu begitu, aja itu. betul. Mengikuti itu dia. Betul. Siap. Kalau ngomong di fakultas-fakultas ilmu sosial nggak ada isu tuh Ah, komunikasi. Begitu ke fakultas teknik, apalagi IT. ya. IT itu kalau bisa kan di depan ngejerumus gini yang ngarepe komputer atau laptop Iya, toh. iya, iya. Nah itu hati-hati ya, Betul. hati-hati. Ketika kita punya slot IT tidak pernah banyak, yang dipilih tetap orang yang high technical Siap. competencies dan bisa berkomunikasi juga. Oke, boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa Oke. teman-teman. Terima kasih banyak Terima insight-nya Mbak kasih. Mira.